Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan juga tetap semangat pastinya. Oke, jadi ini video lanjutan dari video yang terakhir kemarin Bunda upload. Jadi di video sebelumnya Bunda sharing kegiatan di rumah, yaitu beres-beres rumah, terutama beres-beres di bagian kamar, ganti spray, bersih-bersih rumah. Terus lanjut Bunda pergi keluar rumah untuk jemput anak Bunda nomor 1 yang lagi ujian kelas 6 SD ya. Nah terus setelah Bunda habis jemput anak Bunda pulang ujian, terus lanjut Bunda mampir ke pasar pagi karena kebetulan stok bahan masakan di rumah udah habis, sampai cabai bawang aja Bunda udah gak punya. Jadi tadi Bunda sempetin mampir ke pasar, dan sekarang Bunda udah sampai di rumah nih. Oh ya, yang baru banget nonton video Bunda dan baru banget mampir di channel YouTube Bunda mau ucapin dulu terima kasih banyak. Hai, salam kenal, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Oke, jadi ini Bunda udah di dapur lagi. Masya Allah, hari ini cuacanya di daerah Bunda bener-bener gonjreng banget. Karena tadi abis Bunda jemput anak Bunda nomor 1 pulang selesai ujian di sekolah, ujian kelas 6 kelulusan untuk insya Allah mau masuk SMP. Terus Bunda juga tadi sempat udah nganterin anak Bunda nomor 1 ke SMP yang bakal nanti mau jadi tempat sekolahnya. Terus tadi Bunda udah antar anak Bunda nomor 1 ngukur baju, terus juga bayar untuk uang muka dan segala macam administrasi lah. Udah selesai, terus lanjut sekarang Bunda udah di rumah. Oh ya, kebetulan Bunda kan udah gak punya stok bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai. Karena menurut Bunda itu stok bahan masakan yang harus dan wajib banget ada ya. Itu udah paling kayak standar banget. Walaupun Bunda gak punya stok sayuran yang lainnya. Yang penting tuh cabai-cabean dan bawang-bawangan. Asal jangan jadi cabai-cabean ya. Oke, jadi ini Bunda lagi beresin stok bawang merah, bawang putih, bawang bombay di rak 3 susun yang terbuat dari bahan kayu ini. Dan ini Bunda custom ya. Banyak banget juga yang tanya untuk si rak bawang ini Bunda belinya di mana. Nanti linknya Mams bisa cek aja di deskripsi video Bunda ini ya. Bunda lihat udah banyak banget di e-commerce manapun ya, mulai dari Shopee, di TikTok, banyak banget yang jual si rak bawang ini. Tapi Bunda sempat pernah juga beli gitu iseng-iseng rak bawang seperti ini. Terus yang harganya lebih murah daripada yang Bunda beli ini, ternyata kualitas kayunya kurang, terus finishingnya kurang bagus, terus juga kayak tulisannya tuh kayak kurang jelas lah. Pokoknya harga tuh emang gak bohong ya. Jadi si rak susun 3 yang jadi tempat telur, bawang-bawangan ini Bunda memang beli harganya lumayan lebih mahal, dan ini juga custom, barangnya gak ready. Harganya kurang lebih 100 ribuan gitu, dan Bunda lupa pastinya. Dan terus Bunda sempat juga beli yang harga 50 ribuan seperti yang tadi Bunda bilang. Kayunya kurang bagus, finishingnya nggak bagus, terus ya ada harga, ada kualitas lah ya. Oke, udah selesai Bunda beresin perbawangan dan juga telur tadi di rak 3 susunnya. Lanjut sekarang Bunda mau bikin camilan. Jadi biasanya kalau libur kerja gini Bunda tuh pasti banget sih bikin camilan ya. Mulai dari kayak camilan simple aja gitu, seperti goreng kentang kah, atau enggak bikin zupa, atau enggak bikin pasta. Pokoknya yang simpel-simpel aja sih Mam. Nah kali ini Bunda mau bikin agar-agar. Tadi Bunda juga sempet beli santan di daerah Bunda 1 butir yang udah diperes gitu, harganya 11.000. Terus tadi Bunda beli 2 bungkus agar-agar yang warna merah, dan Bunda tinggal campurin aja semuanya. Terus gak lupa Bunda kasih garam biar gurih, Bunda kasih gula pasir, dan juga daun pandan. Alhamdulillah kebetulan di rumah Bunda punya tanaman daun pandan. Jadi kalau misalkan Bunda atau mama Bunda mau masak yang membutuhkan daun pandan, tinggal petik aja. Kebetulan juga suami Bunda tuh tangannya adem ya kalau kata orang kampung. Jadi setiap tanaman yang ditanam, yang dirawat sama suami Bunda tuh selalu jadi. Dan salah satunya itu si daun pandan tersebut.
tersebut. Kalau tangan bunda tuh nggak bisa Mams buat kayak apa ya, punya tanaman, terus kayak ngerawat tanaman, entah itu bunga, daun-daunan, pohonan tuh pokoknya nggak bisa. Yang ada tuh malah mati. Padahal bunda udah pakai metode seperti yang diterapin sama suami bunda. Tapi ya udahlah, mungkin memang tangan bunda ini diciptakan hanya untuk beberes, bebenah, terus juga mendekor atau enggak ya kayak apa ya, merubah suasana ruangan aja kali ya. Oh ya, tadi juga selain bunda beli santan, bunda juga beli ada ati ampela dan juga udang. Karena tadi bunda ke pasarnya udah kesiangan sih sebenarnya, udah di jam 10 pagi gitu. Jadi udah gak terlalu banyak stok makanan atau kayak bahan masakan gitu ya. Sebenarnya masih ada sih kayak ayam-ayaman, ikan, terus sayuran. Cuma biasanya kalau udah kesiangan gitu belanjanya, si kualitas dari ikan, ayam, terus juga kayak sayurannya tuh udah kayak kurang bagus gitu ya. Terus tadi bunda tinggal ada sisa ati ampela aja. Bunda beli tadi berapa kilo ya bunda lupa, pokoknya ati ampela tuh total 25.000. Terus bunda beli udang tadi seperempat, harganya 25.000. Untuk udangnya juga menurut bunda kurang bagus ya. Ya mungkin karena udah siang juga, jadi udah kehabisan sama stok udang yang masih baru atau kayak masih seger gitu. Tapi udah nggak apa-apa lah, yang penting punya stok masakan. Jadi kalau misalkan bunda mau masak tinggal dicemplung-cemplung aja, tinggal di apa ya, kayak disiapin aja lah gitu bahan-bahannya. Oh ya, rencananya karena ini udah siang, jadi bunda cuma mau bikin camilan agar-agar. Terus juga bunda mau bikin martabak tahu jagung. Nah seperti yang bunda bilang tadi, kalau weekend atau kayak libur kerja gini, bunda tuh selalu banget nyetok camilan buat anak-anak khususnya, terus juga buat suami, terus juga buat orang tua gitu. Karena kan kalau libur kerja memang bunda tuh di rumah aja, nggak kemana-mana. Paling kalau keluar rumah cuma ajak anak-anak main aja, kayak sarapan pagi, terus juga ajak anak-anak keliling daerah deket rumah gitu. Karena sejujurnya suami bunda sih tepatnya dia tuh nggak suka sama yang namanya kayak bepergian jauh gitu, kayak sampai harus nginep di daerah mana gitu, jalan-jalan di weekend keluar kota atau keluar daerah itu nggak pernah banget bunda. Jadi ya udahlah, karena weekendnya bunda habisin waktunya di rumah, makanya biasanya bunda biar ngerasa nggak jenuh, terus juga biar ngerasa nggak bosan di rumah seharian, ya bunda pakai aja waktunya buat produktif ya, mulai dari masak, bikin camilan, beberes, bebenah, dan lain-lainnya. Oh ya, ati ampelanya tadi udah bunda rebus dulu dan ini udah mau matang. Kali ini bunda pakai peralatan masak dari Cooker King ya Mams. Warnanya creamy, bagian gagangnya tuh motif kayu, terus tutupnya juga terlihat cantik banget kan. Untuk link dari peralatan masak bunda, Mams bisa cek aja di deskripsi video bunda ya. Agar-agarnya udah matang, jadi nih bunda tuang ke wadah. Untuk wadahnya ini transparan, anti panas, dan kayak serbaguna sih, bisa dipakai untuk penyimpanan sayuran, ikan-ikanan, ayam, udang, dan lain sebagainya ya. Oh ya, ngomongin masalah produktif nih Mam. Banyak banget yang tanya dan juga banyak banget yang minta saran. Bun, kasih saran dong, atau bun kasih tahu dong gimana caranya biar tetap produktif. Padahal bunda udah kerja, terus juga ngurus rumah, ngurus anak, belum lagi bunda harus konten, bunda harus edit video, bunda harus bikin konten dan lain-lain. Itu gimana sih bun caranya? Jadi jujur aja, di 3 tahun lalu itu bunda pertama kali konten, awal mulanya tuh bunda di Instagram. Terus bunda saat itu cuma aktif kayak posting perdekoran rumah gitu. Karena saat itu tuh belum terlalu banyak orang, khususnya ibu rumah tangga, yang mau jadi konten kreator atau aktif di sosial media ya. Karena saat itu untuk sosial media tuh masih kayak belum terlalu booming banget dan belum banyak orang yang menggunakan. Terus juga saat itu belum kayak apa ya, dijadiin wadah untuk seperti jualan online atau enggak jadi wadah untuk tempat orang berekreasi gitu ya. Jadi saat itu tuh orang pakai sosial media cuma buat posting lebih ke kehidupannya aja. Dan salah satunya bunda sejak tahun 2017 bunda renovasi rumah sederhana ini.
Terus sejak saat itulah Bunda mulai main yang namanya sosial media, yaitu tepatnya di Instagram. Jadi saat itu Bunda awalnya cuma kayak posting-posting aja perkembangan dari renovasi rumah yang Bunda tempatin saat ini. Sampai tahun 2018 alhamdulillah akhirnya rumah jadi. Terus pelan-pelan rumah ini akhirnya tumbuh sedikit demi sedikit, ada perubahan di ruangan lainnya seperti kamar Bunda, kamar anak, toilet, ruang tamu dan lain-lain sebagainya. Masuk di tahun 2020, terus saat itu juga belum banyak banget orang atau bahkan ibu rumah tangga yang mau coba untuk menjadi YouTuber atau jadi konten creator di YouTube. Tapi tanpa sengaja saat tahun 2020, Bunda ingat banget, Bunda baru aja selesai abis cuti lahir anak Bunda nomor 3. Bunda nonton ada salah satu YouTuber ibu rumah tangga yang dia juga baru banget mulai nge-YouTube baru beberapa bulan gitu, dan dia udah bisa sharing atau kayak cerita pendapatan dari YouTube dan pengalamannya dia nge-YouTube. Dan itulah yang menjadi motivasi buat Bunda. Terus akhirnya sejak saat itu Bunda coba niatnya tuh bener-bener Bunda sungguh-sungguhin. Terus juga mulai dari Bunda belajar edit, Bunda belajar tag video, ambil video yang bagus, angle videonya yang bagus, terus juga mulai belajar gimana bikin video YouTube. Pokoknya semua tuh bener-bener Bunda mulai otodidak, dan semuanya tuh bener-bener Bunda mulai sendiri, Bunda jalan sendiri, semuanya Bunda pelajarin sendiri, mulai dari ilmu nge-YouTube, cara jadi YouTuber, terus gimana bikin video YouTube, gimana cara upload video YouTube. Pokoknya semuanya itu bener-bener Bunda pelajarin secara otodidak dan sendiri. Untuk bikin videonya, ambil videonya, edit videonya, sampai upload videonya, semua bener-bener Bunda kerjain sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang saat itu berpikir, kok nih orang kayak nekat banget gitu, terus kok nih orang kayak nggak takut nanti nggak ada yang nonton videonya, atau mungkin dipikir kok videonya nggak menarik banget gitu. Nggak sama sekali ya. Jadi saat itu pokoknya setelah Bunda udah punya niat yang besar untuk belajar jadi YouTuber, semuanya bener-bener Bunda pelajarin secara otodidak. Terus yang terpenting itu adalah nggak perlu mikirin tentang kayak pemikiran orang, terus juga komentar orang, pendapat orang gitu. Karena menurut Bunda hidup kita bukan dari pendapat orang atau dari apa yang orang pikirkan ya. Tapi hidup kita itu baik buruknya kita ya tergantung dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi saat itu Bunda fokus aja, walaupun di awal Bunda nge-YouTube tuh bener-bener gak ada penontonnya sama sekali. Malah yang nonton itu cuma suami Bunda, orang tua Bunda, dan anak-anak Bunda aja. Bahkan teman terdekat pun saat itu mungkin kayak nggak minat ya buat nonton video Bunda atau orang-orang di sekitar Bunda, karena dipikirnya ya nggak menarik videonya, terus juga ya paling cuma video gitu-gitu aja. Tapi Bunda nggak pernah semangat, dan itu semua nggak bikin Bunda kayak ngerasa minder, ngedown, dan atau bikin Bunda jadi kayak berhenti untuk belajar nge-YouTube ya. Alhamdulillah semuanya bener-bener Bunda jalanin dengan ikhlas, dengan baik, konsisten, terus niat yang bener sungguh-sungguh, dan gak lupa berdoa ya. Sebenarnya apapun pekerjaannya ya, dan terutama untuk konten, entah itu konten di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan di sosial media lainnya, yang terpenting itu adalah konsistennya ya Mams. Jadi kalau kita udah punya niat yang besar nih untuk menjadi konten kreator di sosial media manapun atau di bidang apapun, walaupun kita udah punya niat yang besar, udah punya peralatan konten yang lengkap, terus juga udah punya modal yang besar misalkan, tapi kalau kita nggak konsisten itu sama aja bohong. Jadi dulu di awal pertama Bunda nge-YouTube itu Bunda setiap hari bikin konten, satu hari itu Bunda selalu upload satu video, dan itu Bunda konsisten selama di 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama Bunda nge-YouTube tahun 2020, tepatnya di bulan April sampai Mei Juni
itu bunda upload setiap hari, walaupun saat itu videonya cuma itu aja, video ibu rumah tangga dengan pekerjaan rumah yang itu aja, mulai dari beberes, terus juga masak, ngurus anak, pokoknya nggak ada yang menarik mungkin, dan juga nggak ada informasi yang informatif, karena di awal bunda bikin channel YouTube ini tuh bener-bener nggak ada tuh yang namanya unboxing atau nggak Shopee haul, bahkan kayak jalan-jalan belanja peralatan dapur atau peralatan rumah di toko yang menjual perabotan rumah. Jadi di awal bunda nge-YouTube tuh bener-bener bunda pakai peralatan seadanya, terus juga tanpa modal, dan bunda nggak mau maksain diri, bener-bener bunda manfaatin apa aja yang ada di rumah gitu ya. Jadi saat itu bunda cuma pakai handphone seadanya. Pertama kali bunda nge-YouTube pakai handphone Oppo F3 Plus tuh bunda inget banget, dan itu satu-satunya handphone yang bunda punya. Terus untuk tripod, itu tripod seadanya, yang waktu itu bunda beli tripod harganya murah banget, cuma 30 ribuan, dan itu tripodnya udah kayak mau patah gitu, karena setiap bunda pakai buat ngonten tuh kan bunda pindah-pindahin gitu ya. Jadi tripodnya tuh udah kayak rentan mau patah dan sampai rusak total. Dan alhamdulillah bunda nggak pernah nyerah, walaupun saat itu banyak banget akhirnya berdatangan youtuber baru, youtuber pemula dengan apa ya, kayak judul atau video yang menarik banget saat itu, yang mana di tahun 2020 itu rame sama video Shopee haul. Dan bunda masih dengan video apa adanya, yang cuma beres-beres rumah, ganti spray kasur, beresin kamar, ngurus anak, masih yang ya gitu-gitu aja. Makanya mungkin di awal tuh bener-bener bunda nggak punya penonton sama sekali selain suami dan orang tua yang bener-bener jadi penonton setia bunda dari awal bunda membangun channel YouTube ini. Bahkan sampai temen di tempat bunda kerja pun, atau mungkin keluarga besar bunda pun nggak peduli gitu kalau misalkan bunda punya channel YouTube, dan mungkin mereka tahu tapi nggak niat buat nonton. Nggak apa-apa, bunda nggak pernah ngerasa kayak sedih atau nggak ngerasa kecewa gitu, karena ya ini usaha bunda gitu, dan bunda nggak mau memaksakan siapapun termasuk orang terdekat pun untuk suka sama usaha bunda saat itu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu bunda belajar mulai dari selain bikin video yang bagus, bunda juga mulai belajar manage waktu yang baik, karena kan bunda juga harus kerja, terus bunda harus ngurus anak, ngurus rumah juga, bunda juga harus pinter-pinter bagi waktu untuk ngonten. Nah biasanya waktu ngonten itu bunda akalin di malam hari setelah bunda pulang kerja, setelah bunda udah urus anak-anak udah tidur, jadi waktunya istirahat itu bunda pakai buat ngonten atau bikin stok video untuk bunda upload di besok harinya. Atau biasanya bunda bikin videonya itu di pagi hari, jadi bunda bangun di jam 3 pagi, bunda sholat dulu sebentar, habis sholat terus lanjut bunda bikin video sambil bunda siap-siap untuk berangkat kerja. Itu rutin selama 3 bulan, gak pernah stop dan kayak gak pernah ke-skip. Setiap hari bunda bikin video, setiap hari bunda edit video, setiap hari bunda upload video. Dan biasanya edit videonya tuh waktunya bunda pakai di malam hari setelah bunda udah beres sama kerjaan rumah dan anak-anak udah tidur, karena saat itu di tahun 2020 anak bunda yang nomor 3 juga usianya belum 1 tahun, jadi bener-bener masih kayak newborn banget. Dan bunda harus benar-benar lebih fokus ke anak bunda dulu. Tapi alhamdulillah walaupun rasanya berat dan rasanya sulit mungkin ya kalau dibayangin, tapi karena bunda sungguh-sungguh dan bunda ikhlas menjalankan semuanya pekerjaan bunda, ikhtiar bunda, alhamdulillah akhirnya semua udah bisa bunda lewati. Walaupun harus susah, pedih, payah, sedih, terus ada rasa jenuh, rasa bosan, rasa kecewa, rasa marah, karena nggak jarang juga bunda sering banget kok nggak dapetin penghasilan apapun dari nge-YouTube. Walaupun bunda udah bikin video dan udah upload video rutin, tapi bunda nggak bisa dapetin penghasilan dari YouTube, dan itu nggak jadi alasan bunda buat akhirnya bunda berhenti nge-YouTube atau bikin konten ya. Karena menurut bunda kalau kita mau melakukan sesuatu itu jangan pernah fokus sama hasil, dan jangan ngebayangin dulu berapa hasil yang bakal kita dapetin nanti. Yang penting fokus aja dulu, konsisten aja dulu, karena yang paling sulit itu konsisten dan fokusnya ya mams. Ditambah lagi kita nih sebagai konten kreator, kita tuh dituntut banget buat yang namanya kreatif dan kayak lebih informatif, terus banyak kasih konten-konten yang bermanfaat,
terus juga bikin konten yang gak monoton, yang kayak selalu diupdate, terus kayak editingnya dan juga videonya tuh harus menarik. Itu kita harus kayak dituntut buat terus belajar ya. Makanya kenapa mungkin dilihatnya video Bunda nih biasa aja, dan Bunda mungkin jarang banget upload video, karena buat Bunda tuh yang terpenting di setiap video yang Bunda kasih atau di setiap video yang Bunda buat dan Bunda upload, di situ di dalam video tersebut tuh ada informasi, terus juga ada motivasi dan juga ada manfaat yang kayak mau Bunda sampein ke teman-teman semuanya, khususnya moms atau ibu-ibu rumah tangga yang mungkin juga lagi mau mulai untuk belajar jadi YouTuber atau content creator. Jadi Bunda lebih ke tujuannya kayak berbagi ilmu aja ya, kayak lebih sharing aja. Karena jujur sampai hari ini pun Bunda masih belajar gimana caranya menjadi content creator yang baik, terus juga gimana caranya bikin video yang bagus, gimana caranya konsisten, terus gimana caranya memanage waktu yang baik. Pokoknya semua itu bener-bener Bunda masih belajar. Alhamdulillah setelah udah 3 tahun ini Bunda nge-YouTube, sekarang subscriber Bunda udah 72.000. Masya Allah banget. Bunda mau ucapin banyak-banyak terima kasih dan rasa syukur Bunda, khususnya buat semua teman-teman dan moms yang udah selalu support Bunda dan yang udah percayain Bunda untuk bisa kasih video yang lebih baik lagi di setiap waktunya, yang juga udah mempercayakan Bunda untuk bisa memberikan informasi yang semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Bunda mau ucapin terima kasih banyak, dan gak lupa juga Bunda selalu mau kasih support, kayak mau selalu kasih motivasi juga buat mom dan siapapun teman-teman yang sekarang lagi berjuang mau belajar jadi content creator, mau jadi YouTuber, apapun itu pekerjaannya. Ayo semangat, jangan lupa konsisten, terus belajar, jangan pernah menyerah ya. Percaya sama Bunda, cepat atau lambat hasil buah dari pekerjaan kita selama ini atau usaha kita selama itu gak akan pernah sia-sia. Oke, kalau gitu sekalian aja Bunda pamit undur diri dulu. Ngomong-ngomong nih, Bunda udah selesai tadi bikin camilannya, Bunda udah selesai juga goreng martabak tahunya, dan sekarang Bunda mau pamit dulu. Bye.